kekudusan-Mu yang melayakkan setiap kami ada di dalam hadirat-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Kekudusan-Mu memenuhi seluruh hidup kami Tuhan. Kami masuk dalam hadirat, tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami bawa korban syukur, korban pujian, persembahan yang terbaik. Hidup kami jadi persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Kau hadir buat setiap kami malam hari ini. Kau menjumpai setiap kami. Sebab kami percaya di saat kami mencari wajah-Mu, kami mencari Engkau, Engkau berkenan menjumpai setiap kami Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Hidup kami diperbaharui. Hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah. Bersama sembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari bawa hatimu yang terbaik masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata, ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Puji dan sembah
Yesus ditinggikan di atas pujian. Segenap hati bersama nyatakan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Kau ditinggikan, kau diagungkan, kau disembah di gerejamu tempat ini Tuhan. Segenap hati bersama nyatakan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Lebih lagi sama. Terpujilah Yesus. Haleluya. Ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk kami kan dinyatakan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Teduhkan jiwamu. Bukalah hatimu. Karena hari itu cepat berlalu. Dan firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itulah sumber kehidupan. Jikalau seseorang menangkap dan menyimpannya, maka hatinya menjadi teduh. Maka pikiran menjadi jernih. Telinga rohaninya menjadi tajam. Mata rohaninya tajam. Kepekaan muncul. Disitulah firman itu mulai bergema. Menyingkirkan semua ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena kita punya Tuhan itu. Dan dia ada dalam hati kita. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau datang dengan kesederhanaan. Tapi kerap kali kami hidup dalam kemewahan. Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi teladan berkat bagi banyak orang. Dunia sudah mulai mengubah kehidupan orang-orang percaya. Seharusnya firman-Mu itulah yang mengubah kami dan mengubah dunia. Urapi setiap kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, mencari di dalam keheningan, duduk di dalam ketenangan, mendengar firman-Mu dengan kesejukan hati kami. Tuhan, kami serahkan hati pikiran kami ke dalam tangan Engkau. Supaya setiap orang lebih sungguh-sungguh mencari dalam keheningannya, dalam kesendiriannya. Seperti Engkau
ketika berdoa dengan Bapamu. Ampuni segala dosa salah kami, berkati segala pekerjaan kami, rumah tangga, karir, studi kami, keuangan, keluarga, kesehatan kami, apapun yang kami kerjakan. Beri kepada kami Tuhan, kekuatan, kemampuan. Beri kepada kami Tuhan, hikmat. Beri kepada kami juga Tuhan, kemurahan-Mu. Supaya kami boleh disegarkan, dihiburkan, dikuatkan, dipulihkan, dan diberikan jalan-jalan keluar. Supaya berkat yang telah Tuhan siapkan untuk kami tidak dicuri oleh iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu tema yang cukup yang perlu kita dengar hari ini, yaitu rahasia kitab yang termeterai. Ini bukan bicara tentang kitab kehidupan. Memang kitab kehidupan itu ada. Dan itu Tuhan sendiri yang menulis. Setiap orang yang percaya, namanya ditulis di sana. Tetapi kitab Wahyu pasal 3 ayat 5 juga mengatakan, siapa yang menang, namanya tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan. Menang di dalam pergumulan, di dalam mencari Tuhan, mengandalkan dan segalanya. Jangan sampai kita kalah, putus asa, kecewa, mundur, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Dan Tuhan telah mempercayakan kitab kehidupan, isinya yang kita tidak pernah bisa lihat, tetapi ada di dalam Alkitab, tetapi terpotong-potong. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan telah menunjukkan kepada saya, itu bukan karena saya hebat. Saudara percaya tidak percaya itu urusan masing-masing, tapi saya harus bersaksi dengan benar. Yang Tuhan percayakan kepada saya itu berkat yang besar untuk dunia. Sama seperti dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3. Dikatakan segala berkat rohani yang ada di surga akan diberikan kepada kita. Dan itu bukan untuk saya, bukan untuk gereja BES. Ini kekayaan gereja. Jadi bukan untuk gereja kita supaya kita hebat, bukan. Tapi ini kekayaan gereja-gereja yang sebetulnya lebih diberikan kepada pemimpin tertinggi seperti Paus atau yang lain. Tapi Tuhan percayakan kepada kita, itu bukan untuk kita juga. Tetapi ini adalah kekayaan gereja dan itu memang kita harus bagikan kepada banyak orang. Tuhan telah percayakan kepada kita, bukan kita simpan, tetapi kita harus menjadi contoh teladan yang baik. Tetapi ada satu kitab, rahasia kitab yang termeterai, yang tidak bisa dibuka selain kitab kehidupan. Ini kita akan bahas, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan dulu. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalamnya dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Jadi ini bukan bicara kitab kehidupan. Ada kitab satu lagi. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Yang di surga, di bumi, bawah bumi, malaikat pun tidak bisa membuka semuanya. Sekali lagi ini bukan kitab kehidupan tapi bicara yang lain. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, siapakah tua-tua itu? Yaitu di takhta Tuhan itu dikelilingi 24
tua-tua takhta gitu, dengan mahkota. Dan dikatakan, dan berkata seorang dari tua-tua itu kepadaku yang mengenai takhta itu, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Siapakah dia itu? Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu, yaitu Yesus Kristus yang mati sebagai korban yang sempurna, disebut anak domba penebus dosa. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangannya, dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, yaitu di takhta itu dikelilingi 4 makhluk, tetapi bergandengan satu dengan yang lainnya, dengan 4 kepala yang berbeda, dan masing-masing punya 6 sayap, dan masing-masing punya mata di seluruh tubuhnya. Itu di tengah-tengah takhta dikelilingi oleh dia. Dan kemudian di antara ini masih ada 24 takhta orang tua-tua itu. Jadi situ. 24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Sampai di sini dulu, saudara. Nah, sebelum kita masuk di dalam poin pertama, ini memang yang harus kita ikuti di depan dulu. Yesus mati sebagai anak domba Allah. Sehingga Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba yang mengangkut dosa manusia. Jadi Yesus itu ditentukan sebagai korban yang sesungguhnya. Sudah tidak ada korban lain. Kalau dulu orang pakai domba, pakai namanya yang lain. Tetapi Yesus datang sudah tidak ada lagi korban. Itulah korban yang sempurna dan orang harus menerima korban itu, darahnya itu, sehingga dia tidak perlu lagi mencari korban atau berkorban dan sebagainya. Dengan binatang dan sebagainya. Orang harus menerima, kalau tidak bisa. Dan Yesus itulah yang mendamaikan antara manusia dengan Allah. Dan dia disebut Raja Damai. Kalau Raja Damai, apa yang kita lakukan sekarang? Firman Allah yang ditulis, yaitu khususnya perjanjian baru yang ditolak oleh orang-orang, termasuk orang-orang Taurat ya. Orang-orang Yahudi yang kolot tidak mau terima. Sehingga diambil perjanjian lama. Tapi kita mengambil perjanjian baru juga ada. Sehingga kita ini tidak bisa mata ganti mata. Tetapi kita ini harus menjadi pendamai. Jadi kalau kita lihat ada orang berkelahi atau kita tersinggung, sakit hati dan macam-macam. Kita harus menjadi pendamai dan berdamai. Walaupun mungkin dalam hati kita masih sesak. Mungkin gak terima, tapi kita harus rela damai. Memang itu pergumulan kita, mengejengkel sedikit itu kita pelan-pelan hilangkan. Tapi kita harus rela damai. Karena memang Tuhan kita itu Raja Damai. Tetapi saudara lihat sekarang, orang Kristen pun pro kiri, pro kanan. Wah, sikat sana, sikat sini. Bahkan negara Kristen sendiri pun dia masih suka perang atau suka berbuat seperti itu. Kita percaya Tuhan, tetapi kita lupa bahwa kita ini harus menjadi pendamai. Jadi suatu hari kita jadi pemimpin atau jadi kepala rumah tangga. Ingat, jangan ada satu ikrar untuk kita berkelahi, berperang, membenci orang. Kita harus suka perdamaian. Itu perjanjian baru.
Jadi kita tidak boleh pakai perjanjian lama terus. Walaupun itu kita pakai yang belum digenapi atau menjadi satu referensi. Firman Allah ada yang baik-baik. Tetapi yang sudah digenapi seperti mata ganti mata, itu sudah tidak perlu kita pakai lagi. Karena Yesus darahnya sudah mendamaikan kita dengan Allah. Dan yang kedua, dikatakan juga, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Kasihlah musuhmu, artinya berdamai juga. Kata-kata berkatilah orang yang mengutuk kamu. Orang yang jelas mengutuk kita, kita harus memberkati. Saudara pikir apa artinya itu? Kemanapun kita pergi, kita harus menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Mungkin perjanjian lama akan berbicara lain. Siapa yang memberkati akan kuberkati dan sebagainya. Tapi perjanjian baru Yesus katakan musuh pun, orang yang ngutuk kita pun, kita harus membalas, memberkati dia. Bagaimana gereja harus mengejar berkat. Makanya gereja tidak bisa berdamai. Makanya dunia dibawa di gereja. Kita tidak pernah bisa membawa firman Allah ke dunia. Sehingga menjadi gelaplah dunia sekarang dengan peperangan yang ada sekarang. Baik negara Kristen yang namanya didoakan semua tetap gemar perang. Dan kita pro sana pro sini. Mana Kristen sesungguhnya. Saudara sebagai warga negara sana dukung silakan. Tetapi hati kita harus cinta perdamaian. Usahakan kita berdoakan supaya berdamai. Coba saudara ada ikut perang. Tapi saudara sikat sana sikat situ. Padahal negara kita gak perang. Berarti saudara masih belum cinta perdamaian. Dan saudara tidak menjadi berkat. Terbukti di gereja mengejar berkat. Sehingga tidak akan pernah menjadi berkat. Ketika ada orang ngutuki kita, wah aku dikutuki rugi dong. Sehingga dia tidak bisa menjadi berkat. Tapi kalau kita menjadi berkat, dikutuki pun yang keluar berkat. Diganggu pun yang keluar berkat. Diganggu pun yang keluar damai. Itu firman Allah. Oleh karena itu Yesus mati dikatakan, dia yang bisa membuka kitab yang termeterai itu. Karena darahnya yang suci sebagai pendamai. Itu dia bisa, tidak ada satupun di langit, di bumi dan di bawah bumi yang bisa membukanya. Hanya dia, sang firman Allah. Juru damai, pendamai, raja damai. Sumber berkat. Itu perlu. Terus apa? Hal-hal yang kita akan lihat. Kitab pertama kita lihat, yaitu kitab yang termeterai. Poin pertamanya. Kitab yang termeterai ini tidak bisa dibuka. Sehingga menangislah aku. Kata penulis dari kitab Wahyu itu. Tetapi salah satu tua-tua dari 24 tua-tua berkata, jangan kau menangis. Karena anak domba ya, yang seperti sudah disembelih itu bisa membuka kitab itu. Karena tidak ada satupun yang layak. Baik di surga, di bumi, di bawah bumi tidak ada. Kecuali Yesus. Karena dia mati untuk nebus dosa kita. Kalau Yesus tidak mati, meterai itu akan tertutup rapat. Jadi dia harus mati. Ketika dia mati menebus dosa kita, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Cuma kita tahu, oh dosaku sudah ditebus, sudah selesai. Belum. Ada banyak hal yang harus kita pelajarin. Makanya Tuhan akhir-akhir ini berkata kepada saya, Frankie, jangan cuma bicara api terus. Pelita itu menyala di akhir zaman. 5 gadis bodoh itu pelitanya masih nyala. Tapi minyaknya sedikit habis. Pelitanya masih nyala, berarti masih habis, mau habis ini. Dia pergi beli minyak. Balik udah ketutup. Dan dia berkata, Tuhan buka, Tuhan buka. Dia memang tidur, dia memang punya pelita, ada minyaknya. Dia dengar suara Tuhan, dia bangun. Pelitanya nyala, minyaknya yang kurang. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu.
Loh, dulu pelayanan hebat. Tuhan mau gak kenal. Dulu namanya dicatat dalam kitab kehidupan sama Tuhan dihapus. Sehingga Tuhan tidak kenal. Tuhan yang kenal itu adalah yang tertulis dalam kitab kehidupan. Engkau dan saya ini dikenal karena tertulis kitab kehidupan. Tapi kalau suatu hari dihapus, walaupun kita pernah pelayanan yang hebat sekalipun, Tuhan ngomong tidak dikenal. Padahal kenal mestinya kan. Mau sama-sama kok. Tidak dikenal. Jadi itu berbahayanya. Terus apa yang dikatakan Tuhan katakan? Mulai sekarang isi minyak. Ini kedatangan Tuhan sudah dekat. Gereja belum bicara soal minyak. Oh, minyak urapan, bukan minyak urapan. Buli-buli itu hati kita harus diisi minyak. Kerbat itu harus diisi anggur. Artinya hati kita ini harus diisi oleh firman Allah. Supaya ada hikmat, itulah minyak mulai diisi dalam hidup kita. Soal kita kalau cuma pelayanan tanpa hikmat, kita cuma wah berapi-api, walaupun pun satu hari kecil. Tapi kalau kita nggak punya hikmat, nggak takut Tuhan, nggak suka baca firman Allah, gitu. Cuma datang ibadah rame-rame, saudara itu apinya nyala, minyaknya nggak ada, gitu. Mana ada kekuatan? Setiap minggu dengar firman Allah, bukan cuma setor. Oh, aku datang. Kita harus tanpa dipaksa sebenarnya. Yang sudah pelayanan, yang cinta Tuhan, itu harusnya cari Tuhan sungguh-sungguh. Bukan karena kewajiban untuk mengisi minyak. Minyaknya penuh, apinya semakin berkobar-kobar otomatis. Gak ada satupun orang minyaknya, apinya mati. Di akhir zaman dikatakan 5 gadis bodoh itu pelitanya masih nyala. Tetapi minyaknya itu persoalannya. Semua saya katakan semua ada pelitanya lah. Mungkin emosi, tamu apa terserah. Pasti ada doanya juga ada. Walaupun salah-salah benar masih ada. Tapi minyak itu kurang-kurang hikmat, kurang mengerti firman Allah. Sehingga pendek-pendek saja melayani. Tidak ngerti tujuan. Cuma jadi orang-orang yang tadi saya katakan. Sudah perjanjian baru, sudah pendamai, kita mau suka beribut. Gitu. Kita harus menjadi berkat, tapi kita ngejar berkat ini kan kurang hikmat. Jadi kita ini sudah mulai kacau semuanya. Kenapa? Apinya ada tapi gak diisi. Orang pikir, oh aku sudah selamat masuk surga. Saya lihat kitab kehidupan itu bukan hanya nama kita yang ada. Salah satunya ada hikmat itu harus ada juga. Tapi hikmat bukan dari dunia. Tapi hikmat yang datang dari atas. Yaitu firman Allah. Itu Yakobus 3. Ada saudara bisa baca ayat 14 sampai 17. Tetapi ini kita kembali lagi. Kita harus lebih rajin. Kita harus jadi contoh karakter Kristus. Jangan saudara kalau di tempat ini. Saudara cuma kewajiban kalah dengan orang yang minyaknya sedikit tapi apinya nyala. Dia lebih gila-gilaan karena ngejar berkat. Pasti orang ngejar berkat pasti gila-gilaan. Tapi kalau orang menjadi berkat ya males dong. Aku pergi mesti nolong orang, jemput orang. Ya gak ada semangat tuh. Tapi kalau aku mau diajak makan, cari berkat, ya semangat. Makanya banyak orang di gereja itu semangat karena mengejar berkat. Tapi kalau jadi berkat gak semangat. Kita harus terbalik. Kalau kita menjadi berkat harus lebih semangat dari orang yang mengejar berkat. Karena Allah menggerakkan kita, roh itu Allah menggerakkan kita. Kalau kita mengejar berkat, kita semangat, roh kita, ambisi kita, daging kita yang menggerakkannya. Makanya kita semangat, kita cari muka. Tapi kalau kita menjadi berkat harus lebih semangat karena roh Allah itu yang bekerja, bukan daging kita, Bapak Ibu. Kita harus berubah. Gitu. Kita harus jadi percaya sama Tuhan. Kitab kehidupan itu bukan untuk saya. Oh ya bagus. Saudara lihat tidak ada tertulis di dalam Alkitab isi kitab itu. Cuma tahu cuma nama terdaftar. Tapi Tuhan kasih kepada saya. Itu bukan kekayaan gereja best. Ini kekayaan gereja seluruh dunia yang dipercayakan kepada kita. Kita harus menjadi contoh yang bagus. Kita harus berkorban. Kita harus menjadi berkat. Amin. Kita harus lebih hebat dari mereka-mereka.
Karena Roh Allah yang menggerakkan kita. Kita menjadi pendamai. Kita harus bisa menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Tinggalkan pikiran-pikiran perjanjian lama itu. Saya ajak saudara untuk seperti itu. Contoh salah satunya, kalau kita bicara tentang hikmat. Kenapa Pak, saya di gereja kok perlu belajar firman? Gak usah lah, doa saja, puasa, menyembah. Sudah seperti itu cukup, dengar dulu. Yang saya lihat kitab kehidupan, saya gak mau cerita itu. Itu kan sudah ada. Ini yang dalam kitab itu meterai aja. Kenapa kitab itu termeterai tidak bisa dibuka? Ini bukan kitab kehidupan. Ketika kemudian dibuka oleh Tuhan Yesus, muncullah meterai 1, meterai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muncullah yang namanya, saudara, cawan murka, sangkakala, 1, 2, 3, dan 7. Dan muncullah kitab Wahyu ini. Kalau tidak terbuka, tidak ada tahu. Iblis pun tidak tahu akhirnya gimana. Dia cuma tahu akan dihukum, tapi tidak tahu akhirnya. Karena itu tertutup rapat. Dan kita dapat kitab ini. Tapi banyak orang tidak mempelajari dengan baik. Salah satunya kita lihat dulu. Wahyu, itu kan setelah dibuka materinya semua, baru muncul. Semua itu muncul. Kita lihat salah satunya dulu. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan 3. Ini iblis gak tahu dulunya. Cuma dia tahu dihukum. Ini dari kitab dibuka muncul seperti ini. Ini yang di akhir-akhir. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Memegang anak kunci jurang maut. Dan suatu rantai besar di tangannya. Itu cuma malaikat. Ia menangkap naga si ular tua itu. Ditangkap. Yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Iblis kan tidak tahu dia. Dia cuma tahu, jangan kamu hukum aku, belum waktunya. Dia cuma tahu mau dihukum. Karena dia tahu salah. Dia tahu memberontak. Setiap pemberontak, pengkhianat, itu pasti ada hukumannya. Nggak usah ngomong, pasti. Nah, dia tahu bakal dihukum, tapi dia tidak tahu story-nya. Tapi kitab ini muncul, ia menangkap naga, si ular tua itu yaitu iblis dan satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, ayat 3. Lalu melemparnya ke dalam jurang maut. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya jangan lagi menyesalkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ini kita bicara dia dimasukkan dalam jurang maut. Dikasih meterai 1000 tahun tidak bisa keluar. Itu zamannya kita memerintah nanti setelah kita diangkat. Setelah kita diangkat belum saja ada banyak ceritanya. Tapi kemudian kita jadi memerintah juga. Waktu memerintah tidak ada kejahatan. Iblis dimasukkan ke jurang maut. Udah ya, paham ya. Ini baru terbuka ketika Yesus mati di kayu salib. Dan kemudian dia kembali, kitab itu terbuka. Waktu Yesus ada di bumi, kitab itu belum terbuka. Karena dia belum mati. Makanya kalau kita melihat, kita lihat dulu. Yaitu Wahyu 21 ayat 1 dulu. Apa itu? Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Jadi melalui kitab ini terbuka bahwa langit dan bumi itu pun lenyap. Tidak ada debu sama sekali. Lenyap, bukan hancur. Berarti Tuhan ciptakan langit bumi baru kan? Paham ya? Ini dua ini nanti saya gandeng. Salah satu kita perlu ngisi minyak, yaitu hikmat. Salah satunya kita gandeng, kita bisa baca nanti waktu Yesus berjumpa dengan iblis sebelum dia mati di kayu salib. Kita lihat pencobaan ketiga itu. Nah, apa yang muncul? Oh ya, saya tahu Pak, cuman seperti itu. Nah, karena orang tidak pernah membuka meterai ini, tidak punya hikmat, makanya dia tidak mengerti firman Allah. Sehingga hidupnya cuma aku percaya Tuhan, ayo. Tidak mengerti dia. Kita perlu hikmat. Amin. Jadi tidak boleh bodoh-bodoh di gereja. Sekolah aja kita nyekolahkan anak, tidak mau bodoh. Kenapa di gereja kita mau bodoh-bodoh? Ini tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Gitu. Wah, Matius 4 ayat 9 sampai 11. Ini salah satu yang saya buka. Pandangan hikmat ini.
Kita lihat, kita gabung tadi tentang materai itu sama ini sekarang. Pada pencobaan ketiga, berkatalah iblis kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Setan mau kasih apa? Seluruh dunia. Tak kasih kamu kalau kamu sujud menyembah aku. Stop ini dulu. Yesus mau terima enggak? Terima juga bagus kan? Seandainya mau terima juga bagus. Kan? Yesus itu dia tahu. Dunia ini bakal tak lenyapkan. Tak buang kamu ngasih apa yang aku mau buang. Bisa paham enggak? Saudara kalau punya TV. Gitu loh. Yang 4 tahun lalu. Terus kalah dengan TV baru dan lebih besar. Saudara TV yang lama saudara buang, kalau di luar negeri dibuang taruh di depan. Yang miskin suruh ngambil. Saudara beli, terus tetangga bilang, "Woi, aku punya TV 10 tahun lalu, hitam putih tak kasihkan kamu." Saudara mau terima enggak? Iblis itu enggak tahu kalau bumi ini dan langit akan dilenyapkan. Karena materai itu belum dibuka. Amin. Waktu Yesus mati di kayu salib, baru kemudian materai itu terbuka. Yesus yang bisa buka. Dan Yesus baru tahu, bukan Yesus tahu, Yesus yang menulis. Amin. Dan dia buka itu waktu setelah mati dibuka untuk umum. Makanya iblis mencoba, lu sembah aku dong. Tak kasih dunia. Yesus diam aja. Bagaimana dalam hati? Kamu mau memberi aku yang akan kuhancurkan, kubuang. Kamu mau kasih aku. Bisa paham ya? Ya, ini hikmat. Saudara bilang, oh ya enggak mau. Coba kita lihat hal yang kedua, tetap ayat 10-11. Apa kata Yesus? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Apa ini kata-katanya? Ada tertulis firman Allah. Iblis juga tahu firman Allah. Nah kalau kita tidak punya hikmat, kita dilalap sama iblis. Lu penyembah aku. Oh enggak Pak, tunggu dulu. Gereja mau besar, enggak usah nyari Tuhan, cari setan pun bisa besar. Perusahaanmu mau kaya, enggak usah cari Tuhan, cari setan pun bisa. Amin. Karena dia bisa menawarkan kepada Yesus. Dia bisa punya semuanya juga. Tapi semua ini berlalu. Sehingga hari ini kita berkata, aku berhasil atau tidak. Yang penting saudara harus cari dekat Tuhan. Amin. Dia tuh sumber keberhasilan, yang berhasil lain ada. Tapi itu lain lah. Terus apa kata Tuhan? Gitu loh. Nyala iblis. Karena kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan harus berbakti. Iblis berkata, kalau kamu nyembah aku tak kasih kamu. Tuhan ngomong, kalau kamu nyembah aku harus berbakti. Bedanya di sini apa? Bedanya kalau datang ke Tuhan itu berbakti. Bukan minta. Amin. Kita nggak minta pun darahnya udah dikasih. Gitu loh. Jangan mata duit dan jangan mata seperti itu. Kita kurang kita boleh minta. Tapi percayalah. Ucap syukur pasti Tuhan cukupkan. Gitu loh. Yang penting hidup itu harus berguna. Bermanfaat. Makanya kemudian apa yang terjadi? Gereja mulai, iblis berkata, "Hei Pak Pendeta, hei pengkhotbah, kalau kamu nyembah Tuhan gak minta salah, aku saja kalau kamu nyembah aku tak kasih. Masa kamu nyembah Tuhan gak minta? Oke lah kalau kamu gak nyembah aku gak apa-apa. Kamu sembah Tuhan pakai cara aku dong." Gitu loh. Jadi kamu nyembah Tuhan minta. Gitu loh. Nah ini akhirnya gereja mulai nyembah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Nyembah itu bukan minta, nyembah itu tersungkur di depan kaki Tuhan. Melemparkan mahkotanya. Seperti 24 tua-tua itu. Bukan menyembah mau mengambil mahkota. Itu nanti kalau saudara lihat itu. Mereka melemparkan mahkotanya. Kalau ayat seterusnya itu. Ya kita tidak memungkiri kita butuh juga. Tapi jangan hidupmu diisi terus minta. Belajar memberi supaya kamu mendapat. Amin. Itu firman Allah. Tapi kalau meminta,
nanti memberi itu kebalik. Berilah, maka kamu akan menerimanya. Itu. Makanya jadilah berkat. Karena kita ini ada berkat dalam hidup kita. Berkat itu ada dalam hidup kita semuanya. Ini hal kedua. Mudah-mudahan sampai kelima. Tapi gak cukup ketiga aja. Kapan-kapan kita sambung. Oke, yang ketiga agak cepat. Apa yang muncul? Yang ketiga. Muncullah di dalam kitab Wahyu 16 itu. Yaitu sebutkan akan terjadi perang Harmagedon. Harmagedon itu di mana? Harmagedon. Di mana itu? Di Israel Utara mendekati pantai. Yaitu lembah Yisrael yang kaya, yang subur penuh dengan air. Yang berbatasan dengan Suria dan Libanon. Itu dekatnya di atasnya Danau Galilea. Jadi bukan di daerah Yerusalem, itu selatan, ini utara. Akan terjadi peperangan. Itu tidak termasuk dalam perjanjian lama, nggak tahu. Tapi di perjanjian lama dapat diterangkan bahwa nanti dia akan datang di Bukit Zaitun, kakinya menginjak Bukit Zaitun, itu Zakaria perjanjian lama. Maka akan terbelah menjadi dua, pada saat itu semua musuh-musuh itu dihancurkan. Tapi cukup itu kapan nggak tahu. Baru muncul dalam kitab Wahyu ini diutarakan. Kalau kita nggak baca ini, nggak perlu hikmat campur aduk. Sekarang di media campur aduk semuanya. Gitu loh. Karena gak ada hikmat, nafsir sana, nafsir sini, comot sana, comot sini. Gitu loh. Bukan salah, maksud saya ada baiknya. Tapi kelihatannya ada beberapa hal yang memang harus diluruskan. Salah satu contoh kita lihat, Wahyu 16 ayat 12-14. Ada banyak hal yang kita akan belajar, cuma kita gak nututin saudara. Kalau saudara mau 3 jam lagi saya kuat. Tapi kalau lihat ketawanya gak ikhlas itu, saya tahu. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting saudara sudah niat juga ada cukup bagus. Ada niat tinggal ikhlas gak ikhlas urusan belakang. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai Efrat. Itu berarti kan 7 meterai, 7 cawan, 7 sangkakala gitu. Ini yang ke-6. Tapi setelah meter ke-7 muncullah ini. Dan ke sungai yang besar dari meterai muncul sangkakala. Sangkakala muncul cawan murka. Ini yang ke-6 ini cawannya. Sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Sebelah timur itu mana? Sungai Efrat itu Erak. Timur itu mana? Orang Majus itu datang dari, wah ini enggak tahu, utara, barat, selatan, timur. Dari timur. Itulah yang dari Irak dan sekitar Persia. 200 juta akan masuk ke Israel. Kapan? Sekarang belum. Nanti. Sekarang baru rudal perang-perangan gitu. Besok orangnya masuk. Nah ini muncul di sini keterangannya. Terus kita lihat. Dan aku melihat dari mulut naga dan mulut binatang. Dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Untuk apa? Untuk mengadakan perbuatan ajaib dan menipu banyak orang. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Kalau kita di gereja terus nguber mujizat bukan salah. Tapi kita saatnya itu berhikmat. Orang bodoh salah terus, orang bodoh rugi terus, orang bodoh malang terus. Yang kasih ngejar berkat dia. Tapi orang berhikmat itu untung banyak di jalan Tuhan. Enggak butuh lagi mujizat karena sudah nanam jadi. Amin. Jadi gereja itu ada mujizat tapi jangan utama. Karena dalam kitab kehidupan tidak ada kata-kata mujizat. Yang ada itu hikmat dan roh kita yang kuat. Ini mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperang pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Apa itu? Harmagedon. Ya. Harmagedon. Itulah. Terus kita baca terus. Ayat terus 15. Disebut Harmagedon. Ya. Nggak usah. Itu disebut perang
perang Harmagedon. Kapan perang Harmagedon? Nanti setelah kita diangkat, baru perang Harmagedon. Amin. Ceritanya seperti itu. Kita enggak ngikutin. Jadi enggak usah beli senjata. Di rumah mau beli pistol buat apa, saudara? Kita ini raja damai, amin. Kalau besok jadi presiden enggak usah macam-macam, damai. Karena kita diangkat terus ikut perang, ngapain ikut-ikutan. Sekarang boleh di gereja berkelahi sendiri, itu latihan perang. Berarti saudara nanti tertinggal, ikut perang Harmagedon sana. Bikin perang Harmagedon di komselmu dulu lagi. Kita enggak zamannya seperti itu, perang-perang berkelahi. Enggak cocok, itu biasalah. Gitu loh. Kita lihat Sakaria ya. Sakaria dulu. Ya. Sakaria. Ini perjanjian apa? Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran Harmagedon. Terus pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, setengah dari selatan. Ini perjanjian lama sampai di sini. Maka orang-orang Israel yang sudah tidak percaya Yesus tidak membuka perjanjian baru sehingga mereka menafsirkan yang lain. Akhirnya gereja-gereja ikut menafsirkan mereka. Lupa kita punya kekayaan di dalam perjanjian baru, kita wahyu yang telah dibuka oleh darah Kristus yang mahal. Amin. Kita cuma tahu udah ditebus. Yesus mati itu juga membuka meterai itu. Saudara. Sehingga akhirnya lihat pendeta, oh iya itu betul Israel ngomong itu, benar itu. Dia kan gak ngikut Yesus. Dia gak tahu kapan terjadinya. Dia cuma ikut, oh iya mungkin itu. Saudara lihat, oh benar gak? Kita lihat dulu Kisah Rasul 1. Saya tambah deh, gitu. Ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik ke surga. Di Bukit Zaitun Yesus naik kan? Loh, saudara mau pikir bukit mana? Sentul, bukan. Mau bukit mana? Tretes, bukan. Bukit Zaitun, Bapak Ibu. Sama seperti tadi. Bukit Zaitun, betul enggak? Sama. Saya enggak bicara gereja itu, kebetulan ngomong aja. Jangan berpikir ini semua anggap aja bukit-bukit mana saja. Bukan Bukit Golgota juga. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka malaikat, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, yaitu di Bukit Zaitun muncul lagi. Yang tidak dipercaya oleh orang Israel, kalau Yesus itu akan datang, dia masih mempercaya Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tadi yang muncul Yesus, oh Yesus. Kita yang percaya Yesus manggil Yahweh, gak cari Yesus, aneh juga. Pokoknya dunia terbalik semua ini. Betul saudara. Gitu. Kita ini kurang sesuatu yang baik. Benar kita bosan. Cari yang aneh-aneh. Supaya gereja kita itu penuh sensasi gitu loh. Kalau mau sensasi gereja pakai baju renang aja. Ya, karena sensasi. Makanya aneh-aneh. Nah ini Yesus. Ya saya tidak mau terangkan tapi waktunya habis. Kita ambil aja yang keempat tapi tidak saya ceritakan. Kita ceritakan yang terakhir nanti kapan-kapan. Kalau ada waktunya. Kalau belum pengangkatan. Yang keempat perang akhir Gog Magog. Itu kitab Wahyu. Ini kitab Wahyu. Jadi ini setelah perang Harmagedon. Kita sebelumnya sudah diangkat di surga. Perang Harmagedon kita tidak ikut. Nah, habis itu Yesus datang. Ini zaman 1000 tahun. Iblis itu diikat. 1000 tahun. Waktu diikat itu 1000 tahun. Kemudian iblis dilepas. Nah ini muncul pelepasannya iblis sekarang. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Tadi kan iblis diikat. Sekarang Wahyu 20 ayat 7 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Yaitu Gog Magog, disebut Gog Magog itu 4 penjuru bumi.
Perjanjian lama itu ngomong utara itu sejarah. Ini 4 penjuru bumi siapa itu? Dan mengumpulkan mereka untuk peperangan. Dan jumlah mereka sama banyaknya di pasir laut. Terus 9. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Yaitu kita yang 1000 tahun yang zaman pemerintahan itu. Dikepung. Karena iblis dilepas. 4 penjuru. Jadi tidak bicara Rusia, tidak bicara Cina, tidak bicara Eropa. Itu bicara seluruh yang di luar orang percaya. Amin. Karena kita sudah 1000 tahun. Yang percaya, yang gak percaya ini jadi budaknya ini. Gitu loh. Jadi gak bicara negara. Kalau Armageddon bicara negara. Tapi apa yang terjadi? Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Dan orang-orang kasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Terus 10 terakhir. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Maka bumi baru, langit baru. Kapan perang Gog Magog? Itu bukan sekarang. Kita tidak mengikuti. Tapi ada pendeta ngomong itu ada Gog 1, Gog 2, Gog 3. Kebanyakan. Nah kalau ada ya kamu ikut perang aja lah, bener kan? Kita ini pendamai tidak ikut perang saudara. Nanti yang perang waktu Gog Magog itu juga Tuhan yang berperang, bukan kita. Makanya kalau saudara nggak membaca, ada sana, ada sini. Kita jadi bingung, ini materai sudah dibuka. Orang Israel itu masih menganggap Gog Magog itu dari utara. Tapi ini 4 penjuru bumi. Jadi saudara mau ikut dua-dua silakan gitu loh. Ya pakai topi sana topi Israel. Ya setelah itu bikin tembok ratapan sendiri sama di gereja gitu. Kita ini sudah di pembaruan. Darah Kristus sudah menyucikan hati kita. Amin. Pintu namanya tabir itu tirai bait Allah sudah terbelah jadi 2. Sudah tidak adalah kepala imam, tidak ada. Pendeta ini pun manusia biasa, sekarang gak ada dewa. Saudara bisa ketemu Tuhan bukannya pendeta. Kadang-kadang pendeta itu ngomongnya lebih bohong dari saudara. Gitu loh. Ini saya ngomong jujur aja gitu loh. Pendeta itu gak bisa ngomong. Belum tentu dia baca firman Allah. Dia mungkin comot-comot sana, comot sini. Kita itu sekarang gak ukuran pendeta. Gak semua pendeta tentunya. Saya pikir saudara kita mesti mengerti firman Allah. Betapa pentingnya darah Kristus itu. Yang membuat kita menjadi pendamai dan menjadi berkat. Hidup itu jangan lupa menjadi damai dan berkat karena kita tidak ikut perang. Dan isilah hatimu itu dengan minyak. Salah satunya hikmat, bacalah firman Allah. Kenapa kita perlu baca? Kalau nggak baca, tidak mengerti. Amin. Bahwa langit bumi ini akan lenyap, tapi setan masih nawari bumi yang lama ini. Ya apa? Saudara mau saya kasih laptop saya yang Pentium 1, Pentium 2. Gitu loh. Saya ada itu, 1 koper itu. Bikin pusing, betul kan? Nah ini kan keliru. Jadi ini cuma contoh saja. Mari hari ini jangan lupa. Dimanapun kalau ada orang mencaci maki kita, mengutuk kita, berkati. Berarti kita gak ngejar berkat. Dimanapun perdamaian, perkelahian, jadilah pendamai. Mari kita bagi beri kita berdoa. Kapan-kapan saya teruskan Gog Magog sama Armageddon ini. Supaya saudara jangan perang terus di dalam. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Kau mensucikan kami semuanya. Supaya setiap kami boleh mengerti firman Allah. Supaya kami boleh mendapatkan hikmat. Kami menghargai darah Kristus. Yang telah bisa membuka kitab yang termeterai. Dan kami tahu bahwa itu rahasia misteri. Yang Tuhan telah tunjukkan kepada umatmu. Yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga cara kami menafsirkan, cara kami membaca firman Allah lebih lengkap dari yang lainnya. Sebab itu Tuhan berilah kepada kami supaya kami boleh menjadi murid Tuhan. Isilah hati kami Tuhan. Terutama hati kami dengan minyak yaitu firman Allah. Hikmat dari Tuhan. Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak.
Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerimanya Tuhan persembahan itu, baik itu persembahan perpuluhan maupun diakonia, ucapan syukur dan semuanya Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, hitung-hitungan, sibuk. Dan terlalu banyak hal-hal yang tidak baik kita lakukan. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bangkit naik surga. Menyediakan rumah akan datang menjemput kita dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolong. Serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan sama-sama. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya. Amin. Kau sanggup menolong. Serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat malam. Yang mengerti semua masalah